wabarakatuh. Halo sahabat di rumah, kembali lagi bersama saya Diana Novita dari kelas 11 akuntansi 4 dalam pelajaran administrasi pajak. Sekarang kita akan membahas tentang subjek pajak. Landasan hukumnya yaitu ada pada pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, subjek pajak pasal 2 ayat 1 dan 1A dibagi menjadi 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua yaitu subjek pajak pasal 2 ayat 2 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ada pada pasal 2 ayat 3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Badan dan warisan yang belum terbagi. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan, pembiayaan bersumber APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi, yaitu menggantikan yang berhak. Selanjutnya, yaitu subjek pajak luar negeri ada pada pasal 2 ayat 4 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu, bentuk usaha tetap ada pada pasal 2 ayat 5 yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN dan badan sebagai subjek pajak LN, yaitu untuk menjalankan usaha atau kegiatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk usaha tetap pasal 2 ayat 5 seperti gambar berikut ini. Salah satunya yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tempat tinggal atau kedudukan WP. Ada pada pasal 2 ayat 6 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tempat tinggal orang pribadi dan tempat tinggal kedudukan badan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan menurut keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu saat mulai dan akhir kewajiban subjektif. Ada dalam pasal 2A ayat 1 sampai dengan 5 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi. Masing-masing memiliki fase mulai dan berakhir. Dan yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu orang pribadi dan badan. Masing-masing juga memiliki fase mulai dan berakhir. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pajak subjektif pasal 2A ayat 6, yaitu kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia yang hanya meliputi sebagian dari tahun pajak. Yang terakhir yaitu tidak termasuk subjek pajak ada dalam pasal 3 seperti berikut ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Tetap ingat pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berjumpa lagi bersama saya di lain waktu dan tentunya dengan materi yang baru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.